Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Ching Yu karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Selamat datang kembali di seri kata episode ke-6. Di seri ini kita membahas kiasan, idiom, dan peribahasa yang mengandung suatu kata. Kata yang akan kita pelajari di episode ini adalah tai. Karena kata ini kotor, jangan dengarkan episode ini sambil makan ya. Kalau kamu lagi makan, lebih baik habiskan dulu. Setelah itu baru dengarkan episode ini. Pertama-tama, apa itu tai? Tai adalah kotoran yang keluar dari tubuh. Baik itu tubuh manusia ataupun hewan. Contohnya, tai anjing, tai ayam, tai ikan, tai kerbau, dan masih banyak lagi. Nah, di beberapa daerah di Indonesia, kata tai juga bisa digunakan untuk kotoran yang keluar dari bagian tubuh kita. Contohnya, tai mata, tai hidung, tai telinga. Bagaimana dengan daerah yang tidak menggunakan kata tai untuk kotoran yang keluar dari bagian tubuh? Ada kata-kata khususnya. Tai mata bisa disebut belek, tai hidung bisa disebut upil, dan tai telinga, aku kurang tahu sejujurnya. Mungkin setelah ini akan aku cari tahu. Apakah ada sebutan lain untuk tai telinga? Bagaimana dengan tai lalat? Apakah kita bisa menemukan tai lalat di tong sampah? Atau mungkin di atas makanan yang sudah busuk? Enggak loh, tai lalat bisa kita temukan di kulit kita. Bahkan mungkin ada juga di wajahmu. Jangan takut, tai lalat itu bukan kotoran lalat. Kalau kamu punya titik atau lingkaran kecil di kulitmu yang berwarna hitam atau coklat, itu tai lalat. Aku sendiri punya beberapa tai lalat di wajah. Ada yang di pipi, ada yang di bawah alis, dan ada juga yang di dahi atau jidat. Bagaimana dengan para pendengar? Apakah kalian punya tai lalat di wajah? Mungkin para pendengar sudah sadar, walaupun penulisan kata tai itu ada huruf H, T-A-H-I, tapi aku menyebutnya tai. T-A-I. Ini adalah penulisan yang umum dalam situasi informal, dalam bahasa tidak baku. Kata tai ini juga bisa dijadikan kata kasar atau kata makian ketika seseorang merasa kesal atau marah. Kalau sedang kesal, kata tai bisa dikatakan dengan huruf K di belakangnya. Jadi, tai. Aku sarankan sih
para pendengar jangan gunakan kata tai sebagai kata kasar ya. Karena menurutku sangat kasar, terlalu kasar. Jadi lebih baik jangan dipakai supaya tidak menyakiti hati orang lain. Nah, kita lanjut ke peribahasa ya. Ada sebuah peribahasa, hangat-hangat tai ayam. Lucu banget kan peribahasa ini? Pertama-tama, apa itu hangat? Hangat itu berarti tidak dingin dan juga tidak panas. Mungkin sedikit lebih panas dari kulit kita. Hangat-hangat tai ayam. Apa artinya? Artinya adalah kemauan atau semangat yang cepat hilang. Sama seperti tai ayam yang hangatnya cuma sebentar. Hanya hangat di awal. Contohnya, beberapa tahun yang lalu aku coba belajar main drum. Awalnya sangat semangat. Setelah beberapa bulan, jadi hilang semangat. Aku coba alat musik yang lain lagi. Aku juga lumayan hangat-hangat tai ayam soal belajar bahasa. Aku pernah belajar sedikit bahasa Korea, bahasa Jepang, dan bahasa Spanyol. Tapi hanya bertahan beberapa minggu saja. Hangat-hangat tai ayam. Semoga para pendengar waktu belajar bahasa Indonesia tidak hangat-hangat tai ayam ya. Selain soal belajar, hangat-hangat tai ayam juga bisa terjadi di dalam hubungan. Misalnya waktu pacaran, awal-awalnya selalu memberi hadiah, selalu membelikan makanan, tapi setelah 1 tahun pacaran, sudah tidak pernah lagi. Bagaimana dengan para pendengar? Apakah kalian orangnya hangat-hangat tai ayam? Apakah kalian mudah bosan? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com ya. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak hal baru tentang tai. Dan juga peribahasa dan kata-kata lain yang mengandung tai. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa berikan pendapatmu ya. Jangan lupa juga dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk episode-episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast, serta membagikan podcast ini di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!